Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya apakah semuanya sehat? Semangat? Habis makan MBG tambah tugas apa tambah program? Oke. Pada siang hari ini, siang yang cukup panas apa sejuk? Oke, alhamdulillah suasana hati yang adem, suasana kelas ini. Semoga gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini ya kita akan belajar bersama tentang mengenali potensi. Sebelum kita bicara tentang mengenali potensi, Bapak minta tolong tangan kanan diangkat, ya. Pegang pundak teman sebelah kanan kamu. Iya. Pak, yang nggak ada itunya gimana Pak? Taruh depan boleh. Pundak bukan kepala, kan bagus. Nah, kalau yang nggak nyampe, kalau yang nggak ada yang dipegang boleh tangan di meja nggak apa-apa. Tangan di meja, ya. Adek di meja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang kanannya ada temannya dipegang. Nah, adek di meja. Nah, oke. Selanjutnya ikuti apa yang Bapak sampaikan. Ikuti kata ajaib dari Bapak. Kawanku. Yoyo ya. Kawanku. Siang ini kita akan belajar. Belajar bersama. Dengan Pak Febri. Fokus. Jangan ngantuk. Awas dong. Kalau ngantuk. Nah, sentik nanti. Konsentrasi. Bareng-bareng ya. Oke, sekarang gantian tangan kiri diangkat. Gantian juga teman yang tadi memegang kamu. Ya. Oke. Ya. Kita belajar bersama. Biar tambah pintar. Biar tambah kenal diri kita. Paham potensi diri. Fokus ya. Cermat ya. Konsentrasi ya. Jangan ngantuk. Habis makan BGN kan? Harusnya bergas. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Bapak pengen cek konsentrasi kalian. Karena ini kita akan berbicara tentang kenali potensi. Berarti ada sensor atau indera dalam tubuh kita yang masuk. Kata kuncinya adalah pegang yang Bapak ucapkan. Contoh dari telinga, hidup. Jelas? Jangan tertipu dengan apa yang Bapak pegang. Siap? Oke, mainkan. Hidup, telinga, mata. Ayo. Rambut, mulut, mata. Ya. Oke, satu ronde lagi. Pipi, dagu, telinga. Oke, itu ya. Ini Bapak pengen cek
Ya, boleh? Masih berdiri? Ya, sip. Oke anak-anak, yuk kita akan nyanyi lagu Baby Shark tapi dengan gaya yang keren. Ada beberapa syair. Yang pertama baby, caranya sedikit kecil ya. Baby Shark, mami, papi. Setelah itu bergaya seperti orang lagi surfing. Surfing olahraganya orangnya server. Server. Ya, selanjutnya habis server kita diserahkan shark selanjutnya swim yang bisanya gini ya gini, yang bisanya gini ya gini. Oke, yang terakhir adalah where's my bisa. Yuk kita nyanyi dengan bersemangat dengan gaya yang gokil. Oke, agak siang nggak usah malu-malu. Yuk 1, 2, 3. Baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark. Mommy shark doo doo doo, mommy shark doo doo doo, mommy shark doo doo doo, mommy shark. Bertenaga. Mommy shark doo doo doo, mommy shark doo doo doo. Bahan kuesioner harus diisi dengan jujur ya, karena nantinya kita akan membahas tentang kenali potensi diri yang akan fokus pada gaya belajar. Seringkali kita sering belajar tapi aku itu nggak paham, aku itu nggak nyantol, kadang kita belum mengenal. Oh saya seperti itu. Oke, boleh disiapkan dulu poinnya. Ya anak-anak, Bapak akan membagi lembar kuesioner gaya belajar sis. Oke. Ya, anak-anak sekalian, silakan diisi nama lengkap, kelas, nomor absen, vitamin juga. Silahkan pilih salah satu sesuai dengan yang anak-anakku rasakan. Gitu ya. Silahkan bisa dimulai dikerjakan. Oh, sip, oke.
Sekarang yuk dihitung di kolom bawah dari A sama dengan B sama dengan C sama dengan. Anak-anak, dari jawaban kalian A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa? Oke, itu dulu. Coba anak-anak sekalian bisa dihitung dulu. Sudah? Ya, sudah tahu? Silahkan ditulis jawabannya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya. Sudah? Sudah anak-anakku sekalian? Iya. Coba Bapak pengen tahu nih, yang jawaban A-nya paling banyak angkat tangan. Di antara A dan B dan C yang paling banyak A, angkat tangan. Yang tinggi? Wis, A. Yang jawaban paling banyaknya B, angkat tangan. B. Yang jawaban paling banyaknya C. 1, 2. Oke, ataukah mungkin ada yang jawaban paling banyaknya sama? Ya. Ya. Oke, enggak ada. Anak-anakku sekalian, ya. Boleh fokus ke depan, sudah dikerjakan. Bapak, maksudnya apa sih Pak ini Pak? Nah, maksudnya jika jawaban A lebih banyak, nanti gaya belajar kita lebih cocok ke visual. Artinya apa? Lebih cocok dengan sesuatu yang melihat. Indra yang sering banyak digunakan adalah indra penglihatan. Bapak, kalau auditory berarti lebih banyak indra yang digunakan pada. Selanjutnya, jika indra yang lebih banyak digunakan adalah gerak tubuh, gerak tubuh lebih banyak adalah kines. Oke, mungkin di sini anak-anak ada yang kalau belajar lebih senang baca-baca, dilihat-lihat, lihat gambar. Ada yang lebih senang auditory, kadang kalau belajar itu sambil dengerin musik. Kadang bacanya aja kencang karena dia butuh suara. Kalau kinestetik, belajarnya cenderung lebih senang sambil melakukan. Oke anak-anak, adakah yang mau merefleksikan atau berkomentar kaitannya dengan hasil tes atau hasil kues yang tadi sudah dikerjakan dan sudah disimpulkan? Siapa? Ada yang mau menyampaikan? Pantesan Pak, saya kalau belajar suaranya keras sambil dengerin musik. Oke, ada lagi yang pengen berkomentar atau merefleksikan? Iya, silakan Mas. Iya Pak. Ya Pak, saya kalau belajar sukanya bergerak dan praktek-praktek. Oke, terima kasih anak-anak yang tadi sudah merespon. Betul, apa yang tadi disampaikan Mbaknya, auditory ya nak ya, auditory ya. Jadi kalau ngomong bacanya cenderung keras dan suka dengerin musik. Terus tadi Masnya juga kinestetik ya, kinestetik jadi sukanya bergerak dan praktek. Terus nggak mau mantap, biasanya pengennya gerak. Kalau belajar, kalau ngomong tangannya sukanya gerak. Oke, yuk mari kita diskusi bersama. Bapak akan menjelaskan kaitannya konsep gaya belajar. Ya, gaya belajar ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah kaki visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kines. Oke, kaitannya dengan visual lebih menggunakan ada
kata auditori lebih ke suara. Kalau kinestetik lebih ke gerak. Dan setelah ini anak-anakku semua sudah mulai mengenal. Bisa jadi kemarin anak-anak sering mengeluhkan, Pak, saya kalau belajar kok jarang masuk, jarang paham, ya, jarang mengerti. Setelah ini coba deh, kita belajar mengikuti gaya potensi diri. Berarti contoh, oke Pak, saya auditori, saya kalau belajar memang bacanya keras, boleh lah sambil dengerin musik. Tapi coba diganti pendekatannya atau tekniknya dari rekaman, atau mungkin biasanya orang auditori itu lebih suka nyaman nih kalau belajarnya sambil ngobrol, senang kalau diceritain karena yang dia butuhkan suara. Betul nggak kalau yang auditori? Betul. Kalau orang yang visual cenderung lebih senang melihat, cepat paham, cepat hafal. Oh ya, berarti seperti itu. Oh ya, berarti seperti ini. Ya, itu orang yang tahu. Ayo, visual, oke. Biar nggak ngabung anak-anak sekalian. Yang terakhir adalah kinestetik. Bapak ilustrasikan seperti anak-anakku memasak mie rebus. Di sini semua bisa masak mie rebus nggak? Benar. Kalau orang visual biasanya, nak sini, dilihat ibu lagi masak mie rebus, ibu ajari. Oh, begitu ya Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, itu orang visual. Kalau orang auditori, nah, dengerin arahan ibu, dengerin cerita ibu. Nah, rebus air, setelah airnya mendidih, baru minyak dimasukkan. Bumbunya dibuka, ditaruh di mana? Setelah minyak matang, dituangkan. Oke? Nah, dengar suaranya, dengar perintahnya. Anak-anak dengan gaya belajar auditori akan paham karena dia mendengar informasi. Tadi visual lebih ke melihat contoh, auditori lebih ke mendengar. Nah, sekarang kinestetik. Nggak disuruh lihat, nggak disuruh dengar. Ini panci pegang. Airnya tuangin, minyak buka, masukin. Dia harus bergerak, harus memprak. Sampai sini anak-anakku paham? Jelas? Oke. Oke anak-anak, tadi dari ilmu dan materi tentang kenali potensi, tentang gaya belajar, adakah yang berani menyampaikan ya tindak lanjut atau pengaplikasiannya gitu Pak? Ada? Oke, ada. Silakan, Mas. Ya. Mulai sekarang saya akan belajar sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu visual. Oke, terima kasih Cak Bagus. Ada lagi yang mau berkomentar, menyampaikan tentang pengaplikasiannya yang depan? Oke, silakan. Biar belajar cepat paham atau maksimal harus menyesuaikan gaya belajar saya, yaitu auditor. Dan juga saya sering diskusi sama dengan ibu Pak. Oke, terakhir ada lagi yang mau berkomentar, menyampaikan. Oke, silakan. Oke Pak, saya akan belajar sambil melihat YouTube, pendidikan dan belajar. Oke anak-anak, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang menyebut anak-anak semuanya. Oke, boleh lah, walaupun sudah suasananya nggak siap. Pernah dengar tepuk salut? Tepuk salut. Salut. Bisa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk salut. Oke.
ini semoga bisa berkesan dan menjadikan perubahan buat diri kita agar kegiatan belajar kita, belajar mandiri kita, belajar memahami sebuah materi kita bisa lebih maksimal, bisa lebih cepat Pak. Diingat-ingat, oh ya saya visual, saya auditory, dan saya kinesthetik. Gitu ya, jelas anak-anak semua? Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Boleh anak-anak sekalian, lembar jawabnya dikumpulin ke depan, oper-operan saja sampai ke meja depan. Ya. Oke. Tetap semangat, selamat belajar, sukses. Ikuti gaya belajarmu agar belajar lebih maksimal. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak salah satu bimbing doa. Kita nggak saatnya berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, selamat orang tua. Hati-hati, silakan pulang.